Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News TV One, masih berkaitan dengan jelang proses otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua. Dan saat ini sudah bergabung juga bersama kami ada Ketua Komnas HAM, Pak Taufan Damanik. Selamat pagi Pak Taufan, apa kabar? Salam sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dokter Betty, saya mau ke Pak Taufan dulu ya, sebelum nanti saya ke Dokter Betty. Pak Taufan, ini posisi di Jakarta, tim sudah ada di Jambi berarti Pak? Sudah, kemarin sore ada 3 anggota tim yang sudah kita berangkatkan ke Jambi. Oke, sudah ada 3 tim ya. Pak Taufan. 3 orang anggota tim. 3 orang anggota tim, oke Pak Taufan. Sembari nanti kita tunggu untuk hasil dari otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua, ingin saya tanyakan dulu Pak Taufan, kemarin kan pihak dari Komnas HAM sudah memanggil beberapa pihak, termasuk juga salah satunya Baradae. Ini informasi terbaru yang kemarin digali keterangannya oleh pihak Komnas HAM terhadap Baradae ini seperti apa Pak Taufan? Ya, mereka diperiksa atau diminta keterangan secara terpisah ya. Saudara Baradae datang belakangan. Kemudian juga kita periksa secara terpisah. Saya langsung yang dengan Pak Anam yang periksa. Sebelumnya juga sempat berbincang-bincang secara informal ya, sebelum dimulai pemeriksaan atau permintaan keterangan itu. Nah, tujuan kita adalah untuk mendapatkan konteks peristiwa itu ya. Jadi masing-masing orang kita minta menceritakan secara kronologis apa yang dia alami, yang dia saksikan. Dari mulai di Magelang sampai kemudian ke Jakarta. Dan tugas-tugas mereka selama ini seperti apa, bagaimana komunikasi di antara mereka, juga hubungan dengan keluarga, dalam hal ini Bapak Ferdi Sambo dan ibu, anak-anaknya seperti apa gitu. Itu konteksnya kita minta mereka menjelaskan secara kronologis, secara apa yang mereka saksikan, mereka ketahui selama ini, juga terutama juga terkait dengan almarhum Joshua, itu kita tanyakan semua. Nah, apa yang kemudian secara disampaikan oleh Baradae terkait dengan hal itu? Ya? Misalnya terkait dengan kronologis baku tembak, itu seperti apa yang disampaikan oleh Baradae Pak dalam pemeriksaan ya, kalau kemarin? versinya sih hampir sama dengan yang dijelaskan selama ini. Tadi kepada kita lebih detail, misalnya jarak tembaknya berapa, siapa yang mulai tembakan, kemudian dia juga kemarin itu sampai mensimulasikan ya. Bagaimana posisi dia, posisi almarhum dan lain-lain. Sampai peristiwa itu semua terjadi menurut versi dia. Dan kemudian ada konfirmasi dari keterangan saksi-saksi yang lain itu. Okay. Ini yang nanti kita harus uji lagi. Karena itu kan baru pandangan atau informasi, fakta dari satu pihak ya. Hari ini kita akan mengundang cyber dengan pihak lain dari Mabes Polri nanti untuk mencari rekam jejak dari forensik dari komunikasi mereka selama ini dan lain-lainnya itu. Okay. Untuk menarik semua sehingga mendapat satu penjelasan yang lebih akurat mengenai bagaimana peristiwa ini terjadi. Oke Pak Taufan, kita paham bahwa nanti Komnas HAM juga akan melakukan proses penyelidikan. Ini artinya belum kesimpulan, tapi kembali lagi Pak, yang ingin saya dalami adalah soal proses penggalian keterangan yang dilakukan oleh Komnas HAM kemarin terhadap Baradae. Tadi menarik yang Pak Taufan sampaikan, jarak tembak. Ini apa yang kemudian disampaikan oleh Baradae soal jarak tembak ini Pak? Ya, tidak terlalu jauh, mereka itu kan dalam rumah. Satu ada di dalam posisi atas, ya, seperti selama ini dijelaskan lah oleh Mabes Polri, bahwa ada teriakan, kemudian dari ibu, ya kemudian dia sebagai petugas di situ tentu saja ambil perhatian, tapi dia kemudian menyaksikan almarhum ya dalam versi dia, kemudian menodongkan senjata, terjadi tembakan, dia balas, misalnya. Itu kronologi yang dia sampaikan. Sekali lagi saya katakan kita belum menjadikan itu sebagai satu kesimpulan, tetapi menjadikan itu satu informasi dari pihak dalam hal ini Baradae dan anggota-anggota pengawal atau ADC yang ada di situ. Oke, nah Pak Taufan. Nanti kita masih ada beberapa nama lagi yang akan kita panggil. Oke, nanti kita akan tunggu Pak. Juga ada di dalam situasi itu. Iya, nanti kita akan tunggu ya Pak ya hasil dari pemeriksaannya seperti apa. Tapi begini Pak, untuk jarak tembak tadi, kalau jaraknya tidak terlalu jauh, ini jarak tembaknya konstan atau berbeda-beda Pak? Berbeda-beda ya, jadi mereka memang saling bergerak satu sama lain. Sekali lagi saya katakan ini versi dari Baradae ya. Iya. Jadi
jangan disimpulkan sebagai satu kesimpulan final gitu. Kita akan uji lagi dengan fakta-fakta lain, informasi-informasi lain. Oke, nah saya mau ke Dokter Baiti kalau gitu. Dokter Baiti, kalau dalam proses otopsi ulang ini, apakah kemudian data soal misalnya jarak tembak dan lain sebagainya, ini bisa didapatkan dalam proses otopsi? Harapannya kita masih bisa menilai luka sebagaimana pada pemeriksaan pertama. Ya, jadi tentu tim akan melakukan detail-detail pada pemeriksaan luka untuk melihat apakah ini adalah luka tembak yang merupakan jaraknya adalah dekat atau jauh. Tentu ini akan lebih baik jika ini sudah bisa dieksplorasi pada otopsi yang pertama, ya, karena tentu dengan seiring waktu akan ada faktor-faktor proses alamiah yaitu pembusukan yang bisa saja berpengaruh pada karakteristik luka sehingga ada kemungkinan bisa tidak ditemukan lagi pada pemeriksaan yang kedua. Namun tentu dengan adanya informasi bahwa kondisi jenazah sudah dilakukan pengawetan, ini menjadi hal yang positif ya. Kita harapkan menjadi hal yang bisa mendukung bagi tim pemeriksa untuk masih bisa mendapatkan karakteristik luka sebagaimana ditemukan pada otopsi yang pertama, atau juga bisa menemukan hal-hal lain yang mengindikasikan misalnya adakah kekerasan lain selain kekerasan berupa luka tembak. Oh, jadi kalau ini kan kalau hitungan kita ya dokter ya, ini kan hampir 3 minggu ya. Artinya ketika 3 minggu ini jenazah sudah dimakamkan, kemudian ada proses di dalam lubang pemakaman, itu artinya bisa cukup berpengaruh secara signifikan dari proses otopsi sejak awal? Bisa, banyak faktor ya. Karena kondisi lingkungan juga bisa mempreservasi, ikut mengawetkan gitu ya, jika tanahnya misalnya cukup kering dan sebagainya, bisa juga mempercepat. Oleh karena itu nanti dari tim pemeriksa yang kedua ini tentu akan dinilai bagaimana kondisi jenazah pada saat pemeriksaan yang kedua. Oke, menarik. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Taufan soal hasil otopsi pertama kali yang dilakukan oleh tim forensik yang pertama kali mengotopsi jenazah Brigadir Yosua ini seperti apa soal jarak tembak tadi, Pak Taufan. Tapi kita jeda dulu sejenak. Breaking News TV One akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.